Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar selalu baik. Kalau Ibu apa kabar? Kabar baik juga, amin lah kalau begitu. Eh, Perkenalkan, nama Ibu Alfidainti Teme, biasa dipanggil Ibu Afri. Baik Ibu Afri. Anak nama siapa? Boleh perkenalkan nama? Boleh Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya Marni Arwati Tampani, biasa dipanggil Marni. Oke, baiklah Marni. Sekarang ini masih masa pandemi ya. Iya Ibu. Tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Iya Ibu. Lalu bagaimana dengan keseharian dan proses pembelajaran Marni? Setiap hari kegiatan yang saya lakukan di rumah itu kebanyakan di rumah karena masa pandemi, jadi semua secara online. Kerja tugas juga mandiri. Lebih senangnya itu kita sekolahnya itu tatap muka karena ada banyak teman, bisa kerja sama. Jadi senangnya itu tatap muka saja Ibu. Oh ya, jadi lebih senangnya tatap muka ya. Iya Ibu. Oke, jadi langsung saja ya, ini pertemuan kita pada hari ini. Kita akan membahas topik tentang menjadi pribadi yang mandiri. Namun sebelum itu kita memulainya dengan doa. Baik, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Namun sebelum itu izinkanlah saya memimpin doa ini dalam ajaran dan kepercayaan saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja masuk pada topik pembahasan kita hari ini, yaitu menjadi pribadi yang mandiri. Apakah di sini Marni sudah mengetahui apa itu mandiri? Belum Ibu. Oke. Kalau begitu langsung saja. Menjadi pribadi yang mandiri adalah idaman dan cita-cita setiap orang. Pribadi mandiri secara umum adalah pribadi yang tak tergantung pada pihak lainnya dalam mengekspresikan diri dalam segala bentuknya. Untuk menjadi pribadi mandiri diperlukannya banyak bekal, yaitu berupa pendidikan, kematangan diri, pengalaman hidup, dan keberanian mengambil keputusan. Jadi di sini Marni kalau mau menjadi pribadi yang mandiri itu harus berpendidikan yang pertama, agar memiliki pengetahuan dan dapat melihat potensi yang ada dalam diri Marni. Yang kedua itu harus memiliki pengalaman hidup dan keberanian dalam mengambil keputusan. Karena untuk menjadi mandiri kita harus menjadi seseorang yang kuat dalam hal berarti kita harus berani mengambil resiko dari keputusan yang kita ambil. Jadi di sini kita ada ciri-ciri untuk menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama itu harus berani bermimpi. Untuk bisa mandiri awalnya kita harus berani punya mimpi ya. Jadi mimpi untuk bisa menjadi sesuatu, memiliki sesuatu, menghasilkan sesuatu, mimpi untuk bisa sampai pada tujuan tertentu, mimpi untuk bisa mengatasi sesuatu, mimpi akan mampu menghasilkan energi yang sangat luar biasa bagi seseorang jika kemudian dia serius untuk berusaha menjadikannya kenyataan. Jadi ketika kita berani bermimpi, kita harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impian kita.
menjadi suatu kenyataan. Misalnya Marni bermimpi untuk suatu saat menjadi seseorang yang sukses dan terkenal. Jadi untuk mewujudkan impian Marni tersebut, Marni harus belajar dan terus giat dalam melakukan suatu aktivitas yang dapat mengembangkan bakat atau basic maupun potensi yang ada dalam diri Marni. Yang berikutnya harus punya keyakinan. Untuk menjadi pribadi mandiri yang sukses, kita harus punya keyakinan. Yakin bahwa impian itu kita bisa terwujud. Yakin bahwa kita mampu dan yakin bahwa kita kuat. Yakin bahwa kita bisa. Keyakinan ini menyatu dengan kekuatan atau tekad, kekuatan pikiran hati, sehingga menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi dan kemandirian yang kokoh sebagai pribadi. Jadi keyakinan kita yang ada dalam diri akan menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi, sehingga apa yang kita impikan bisa terwujud. Yang berikutnya lagi, berani mengambil risiko. Ciri pribadi yang ini atau yang dimaksud dengan mengambil risiko ini adalah keberanian mengambil risiko dalam hidup akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang menentukannya untuk mengambil keputusan untuk menghadapi atau memecahkannya. Jadi ketika kita dihadapkan dalam sebuah permasalahan, di situ juga kita akan dihadapi dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi kita harus mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk memecahkan suatu persoalan. Yang berikutnya tabah dan takwa. Menjadi pribadi mandiri, kita akan terus menerus mewujudkan impian dengan keyakinan dan keberanian mengambil risiko. Kita harus tabah dalam menghadapi segala cobaan dan goncangan. Kita harus mendefinisikan ketabahan sebagai suatu usaha yang terus-menerus tanpa henti, walaupun berbagai macam tantangan terus datang dan menghampiri kita. Jadi di sini untuk menjadi pribadi yang mandiri, kita harus tabah dan takwa. Maksudnya di sini kita harus tabah dalam menghadapi segala cobaan ataupun tantangan yang datang. Baik, itu sekian hasil dari apakah Marni sudah mengerti mengenai materi yang Ibu bawakan? Sudah, Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi materi kita pada hari ini telah berakhir. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Marni tanyakan, Ibu persilahkan. Tidak ada, Ibu. Baiklah, kalau tidak ada, sekian proses konseling pribadi kita pada hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Marni. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu karena Ibu harus melanjutkan kegiatan selanjutnya. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita, alangkah sebaiknya kita mengakhirinya dengan doa. Boleh Marni mengakhiri kita dalam doa? Baik, Ibu, bisa. Oke. Baik, Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke,
terima kasih banyak Marni. Ibu kira begitu saja. Sekian dan terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang Ibu.